Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di malam hari ini kita lagi podcast, podcast di hutan, dengan mengadakan penelusuran malam, khususnya dengan judul kita, tema kita menggunakan channel SBS Malam. Sehingga hari ini kita penelusuran malam, melihat situasi seperti kita di bawah pohon besar. Pada pohon keduanya ini kita pakai podcast. Ini ada pemirsa yang banyak pertanyaan, sehingga harus saya jawab dengan podcast malam hari ini. Dan malam ini penuh dengan tantangan, karena podcast kita hanya membawa 3 kru, dan tempat podcast ini tidak sembarang untuk kita buat podcast. Kita perlu dengan persyaratan yang harus kita penuhi supaya kita nanti aman, terkendali, tidak ada sesuatu yang tidak diinginkan. Pemirsa semuanya, dimanapun Anda berada, SBS Malam akan podcast hadir setiap minggu sekali. Apapun pertanyaan, apapun, silahkan saya jawab bersama saya, SBS Malam Panji Kusumo. Di malam hari ini penuh dengan aura yang kental dengan mistis atau sakral, sehingga kita membuat lokasi di ini juga bertepatan, tidak mencari tapi bertepatan dengan malam hari ini. Dengan situasi seperti ini, kita menggunakan yang namanya podcast atau mencari hal-hal seperti ini. Tadi ada pertanyaan dari pemirsa atau komentar dengan hal-hal alam gaib di hutan seperti ini. Apakah benar dia itu muncul atau memang itu settingan dari semua kameramen? Tapi setelah saya penelusuran di malam hari ini, sebenarnya itu ada 2 hal. Bisa dengan muncul dengan sesosok, dengan bisa muncul karena pikiran-pikiran, dengan karena membuat YouTube supaya laku, laris, dan cepat. Tetapi dengan saya bersama SBS Malam, bersama kameramen, tidak seperti itu kenyataannya. Kita apa adanya, jangan membuat kita settingan yang tidak perlu. Settingan pun bagi saya tidak ada gunanya. Kita membuat YouTube itu adalah dengan kenyataan apa adanya. Tapi saya selama penelusuran malam hari ini sampai beberapa malam dimanapun, jarang kita dan hampir tidak pernah yang namanya bermunculan dengan kenyataan. Muncul sesosok A, B, C, D. Saya tidak pernah ketemu. Dengan penelusuran saya yang sudah lama, dimanapun jarang ketemu. Dan di malam ini saya di Gunung Wilis juga penelusuran, saya membawa teman dan sahabat. Ini sahabat saya nanti bisa menemani saya, sebagai tempat untuk jalan, karena dia dengan penunjuk jalan tahu persis di wilayah ini. Walaupun dia tidak tahu dengan hal seperti ini, dengan penunjuk jalan. Ini teman saya, coba saya hadirkan sini, Wid. Ini teman saya, teman sahabat saya, penelusuran malam hari. Inilah bentuk wajahnya dari teman kita penelusuran malam. Kalau jalan-jalan ini saya ajak, bahasanya dia wong kendel, bocah kendel yang ada di Gunung Wilis, yaitu ini. Ya, namanya siapa? Muhammad Wiwit Saputra. Muhammad Wiwit Saputra. Dia bisa dipanggil dengan teman-temannya Mas Wiwit. Ya, usianya kurang luwih apa ya? telulas. Main niki mah 18.
Nah, ini orangnya kecil tapi umurnya sudah dewasa. Ini sudah mencapai umur 18 tahun. Ini Mas Wid. Ini tidak saya ajak malam hari ini di lokasi manapun. Ini sangat apa ya? Sangat kendel sekali. Bocah kendel ya. Nah, dikatakan wong Jawa, ya, khususnya wong Nganjuk, setan radoyan demit tandulit. Ya itulah ini teman saya Wiwit. Nah, ini bentuk wajahnya seperti orang negro. Nah, ini wis kendel ya, wis wani ya. Begitulah. Makanya jarang namanya alam-alam gaib itu bermunculan. Karena apa? Mau bermunculan gimana? Takut dengan Wiwit ini juga. Nah, ini masih demit. Sehingga demit dimanapun takut dengan Mas Wiwit ini. Pelusan malam ini. Enggak. Ini korek mau gitu. Oh, gitu. Mas Wiwit, sampean nek ngluyur begini tahu ketemu sosok-sosok ibu? Tidak tahu. Gak pernah. Dia nggak pernah ketemu bangsa apapun di alam Gunung Wilis ini. Bahkan dia itu tidak pernah ketemu apapun lah, jenis apapun. Dia. Karena apa? Setan Arab ngeti Mas Wiwit wis wedi. Karena ini dulure demit. Karena takut sendiri. Ya itu katanya. Ya, mungkin komentar atau pemirsa yang lain silahkan, karena ini saksinya ada pohon yang dua ini kita podcast langsung. Kalau memang sosok-sosok itu tidak terima ya tidak masalah, biar hadir sini. Saya ingin melihat langsung dengan Mas Wiwit. Nah. Tempat-tempat yang angker, apakah masih pernah ke sana? Nah, kebetulan Mas Wiwit ini, Mas begitu saya ajak malam di sini itu, sebenarnya pohon dua ini ceritanya Mas Wiwit juga sering ke sini juga. Ini juga mistis, sakral, ada penunggu-penunggunya. Tapi begitu saya datang dengan Mas Wiwit di sini, dengan santai, rileks, juga tidak ada aura yang menyelimuti dalam badan untuk merinding atau gemetar, tidak ada. Yang tidak tahu mungkin takut dengan Mas Wiwit atau bagaimana, nggak ngerti juga. Tapi kosong. Nah, kosong. Pohon ini tetap pohon biasa. Yang penting satu kuncinya, semua pemirsa ya, kuncinya satu. Jangan kita berpikiran yang negatif dengan apapun dimanapun. Selalu berpikiran positif. Karena apa? Pikiran positif itu yang menjadi kunci keselamatan kita dimanapun kita berada. Itu kuncinya. Selalu ingat dan ingat. Kalau memang gaib itu ada, yaitu memang haknya dia. Memang pohon itu angker, ada penunggunya, itu juga haknya dia. Dia akan menunggu pohon ini, misalkan pohon besar beratus tahun. Ini kalau bagi dia rumahnya dia, ya silakan. Yang penting dia tidak mengganggu kita, kita tidak mungkin usil dengan dia, juga tidak masalah. Tidak akan dia itu, bangsa itu tidak akan menyelakai kita. Selagi kita orang Jawa punya tiga kunci dengan alam apapun. Kuncinya satu. Dengan alam apapun kita seperti manusia juga, walaupun beda alam. Kita sopan, kita unggah-ungguh, kita toto kromo dengan alam itu, baik alam yang kelihatan atau alam nyata. Misalkan kita dengan bagus, dengan pohon ini penunggu besar, kita tidak merusak. Kita tidak mau menebang atau motong. Oke, insya Allah aman. Itu kuncinya.
Sebenarnya kalau wilayah Gunung Wilis, ya, Gunung Wilis itu banyak yang sakral atau wingit. Bahkan di atasnya banyak sekali. Tetapi dengan Gunung Wilis ini, insya Allah, tadi saya katakan dengan kita pikiran positif, dengan angker, sakral, wingit apapun, kita jumpai, insya Allah aman. Nah, katakan tadi, untuk daerah sekeliling ini, yang dikatakan wingit dan angker, ya kita malam ini buat podcast di sini. Selain sana-sana itu, mungkin yang power yang kuat, yaitu tempat dua pohon ini. Tapi alhamdulillah kita aman, kita nyaman. Mungkin karena dia bagaimana, atau dengan keadaan dengan saya Mas Wiwit ini, dia yang takut, apa kita yang takut. Kalau kita kuat iman, kita punya keyakinan, kita tidak mengganggu, insya Allah dia yang kabur sendiri. Buktinya saya dengan Mas Wiwit, ya oke, tidak ada masalah, santai, rileks, ya tidak takut, tidak gemetar, tidak mengkorok, biasa saja. Padahal ini pohon dua ini katanya itu penunggunya jahil sekali. Itu katanya banyak penunggu begini begitu, banyak orang jalan akhirnya tersesat. Ada ceritanya, banyak orang malah mencari binatang atau hewan, begitu jalan katakan enak, terjadilah masuk dengan jurang-jurang. Juga sering. Nah, katanya orang dari mencari hewan malam hari, begitu dia enak jalan-jalan, dia masuk sini seperti lorong, seperti masuk lorong. Katanya itu lorong istana katanya dia. Tapi kita lihat ya biasa-biasa saja, nggak masalah. Mungkin itu. Tapi kita tetap percaya bahwa gaib itu ada. Nah, tanpa gaib kita juga tidak bisa hidup. Karena apa? Dunia ini, dunia ini sudah diciptakan ada dua. Tidak ada duanya, seluruh muka bumi diciptakan hanya dua. Makanya satu contoh, ada Adam mesti ada Hawa. Ada bawah mesti ada atas. Dua, enek lanang ya enek wedok. Semua sudah dua kok, komplit kok. Enek loro ya enek mari. Enek sebab, enek akibat. Enek hidup, enek mati. Tidak ada yang lain. Makanya alam yang kelihatan pasti ada alam yang tidak kelihatan. Itu harus percaya itu. Karena kita orang hidup. Kita hidup, insya Allah akan kembali yang kedua. Akan kembali tidak hidup atau meninggal. Itu pasti nyata. Disaksikan kepada pohon atau penunggu kehidupan di sini. Itu yang saya sampaikan. Mungkin itu. Ya mungkin kalau memang teman-teman semua, pemirsa, dimanapun Anda berada, yang melihat, yang senang melihat atau membuka YouTube Express Malam, channel saya, mungkin bisa komentar, pertanyaan apa, harus memang bagaimana, di mana tempat Al-Ka'bah berani kita kunjungi. Oke, insya Allah akan saya jawab dalam komentar Anda semua. Kalau saya punya waktu, kalau memang ada kunjungan harus tempat sana berani, enggak, insya Allah kalau memang saya ada waktu, saya akan berangkat dan menuju tempat yang Anda tunjuk komentar tadi ya. Saya insya Allah siap. Dan mungkin kesimpulannya dari saya, bahwa semua itu satu aja. Bagi teman-teman semua yang melihat YouTube Express Malam, ingat ya, ingat selalu dan ingat, semua itu berpikiran positif dimanapun, baik itu di malam hari dimanapun, kita berpikiran positif, insya Allah aman. Nah, kita jangan berpikiran yang aneh-aneh, karena kita punya iman, kita punya keyakinan, insya Allah selamat. Itu makanya pemirsa semuanya, jangan takut dengan dimanapun Anda berada. Adapun memang bermunculan dengan sosok, jangan takut. Itu menggoda iman kita. Kita berani, iman kita kuat, insya Allah dia akan pergi. Tapi saya percaya bahwa gaib itu ada. Nah, itu. Nah, semua pasti ada. Diciptakan oleh Allah.
bahwa ada alam manusia, ada alam gaib. Ya, itu saja yang sampaikan. Suatu saat kalau memang ada harus kita kunjungi, harus kita lihat, oke, insya Allah saya akan memenuhi komentar semua teman-teman yang ada di sini. Saya bersama SOS Malam, bersama Panji Kusumo, bersama sahabat saya Wiwit Saputro, insya Allah akan menjadi tempat yang Anda inginkan. Terima kasih dari saya, Panji Kusumo dan Wiwit, undur diri. Sampai ketemu di podcast atau TKP yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.